Foodies, namanya sih toko Warna Jaya. Mirip kayak toko cat gitu gak sih namanya? Eits, tapi jangan salah dulu. Ini tuh spot sarapan yang berani tampil beda loh. Yes, lihat aja tuh ada varian menu somai kuah creamy dengan topping bakso, babat, dan juga ceker. Ini adalah batagor kuah versi kekinian. Karena apa? Batagor kuah dengan creamy dan juga topping-topping yang sangat luar biasa. Dari krim keju, kemudian ada juga babat dan juga ada ceker dan bakso ini. Mari kita coba foodish. First thing first, aku pengen nunjukin kalau ini beneran real batagor kuah. Ikannya dapet banget. Rasa batagornya juga crunchy banget. Dan kuahnya yang bikin menarik nih foodies. Wow. Biasanya kan kalau batagor kuah itu kuahnya bening gitu ya foodies, tapi kalau ini betul-betul creamy yang dibuat dari krim keju dan ini potongan cabenya bikin seger banget foodies. Pedas. Wow. Kuah creamy dari mozzarella dicampur dengan chili oil yang pedas. Beneran deh tuh pas diseruput langsung nagih. Di dalam somainya udah ada mozzarellanya juga loh foodies. Jadi ini beneran full of keju yang menjadikan rasanya itu gurih-gurih sedap. Dan langsung kita cobain babatnya foodies. Nih. Babatnya tuh lembut, kemudian crunchy, dan gak bau sama sekali foodies. Dan yang paling menarik foodies, meskipun di ini batagor kekinian, tapi tetap cita rasa dari original batagor ini gak hilang foodies. Rasa ikannya, wangi dari tahunya foodies tetap ada, tapi ditambah dengan rasa yang lain itu makin sempurna dan juga makin kaya foodies. Topping babat ini nih yang emang beneran bikin salah fokus. Kok bisa ya makan somai dicampur bakso, babat, dan ceker ayam? Walala, emang sih Bandung tuh ya nggak bisa diem ya, ada aja yang baru. Jadi sebelum dicampur dengan somai, babatnya udah direbus selama 1 jam dulu. Jadi nggak heran pas digigit tuh lembut pisan di lidah. Ceker dan babat. Wow, cekernya lembut banget. Udah gitu gurih. Dan yang pasti, setiap porsi makanan di sini tuh semuanya bersih-bersih, gurih dan jumbo-jumbo. Asli ini juara sih. Kalau ke toko Warna Jaya, jaminan deh nggak bakalan mampu kalau cuma makan satu menu aja. Iya, karena makanan di sini itu beneran senagih itu. Apalagi harganya juga murah parah alias receh, start dari 12 ribuan aja. Kamu udah bisa sarapan kenyang di sini foodies. Nggak bikin boncos kan? Nasinya ini gurih foodies, lembut juga dan wangi dari aroma daunnya juga kuat banget. Kemudian daging cincangnya juga memang berasa banget. Dia tuh pedas, manis, gurih. Aroma rempahnya juga kuat banget. Ditambah lagi topping dari bacang ini foodies, ada jano dan juga kikil ini. Ini juga juara banget foodies. Dia tuh dioseng. Wow. Kikilnya lembut, pedas, gurih, dan rempahnya juara sih ini. Isian bacangnya udah dimasak dengan rempah-rempah nih foodies seperti bawang merah, bawang putih, merica, cabai merah, dan juga kaldu bubuk. Percaya deh foodies, beli satu bacang ala toko Warna Jaya ini udah bikin kenyang maksimal. Secara ukurannya super jumbo. Duh, menu-menu di sini bikin penasaran banget ya, pengen cobain semua ya Rizal. Ya udahlah kalau gitu yang kepo pengen sarapan di sini, kamu tinggal cek aja alamat lengkap dan juga menu detailsnya di barcode pojok kanan di bawah layar kamu, oke? Cus ya foodies, besok pagi agenda akan kesini, ditunggu. Tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Aku makan ini lagi,
creamy banget. Terus juga kalau anak-anak zaman sekarang dibilang rasa tom yumnya kayak gimana? Tom yum banget. Lobsternya tuh aroy banget alias tuh enak banget foodies ya. Tuh, super lembut. Foodies namanya juga lagi jadi turis yang liburan di Bangkok. Nah, biar makin afdol, kita sewa baju adat Thailand sekalian yuk. Lagi mau ke Wat Arun, terus mau nyewa-nyewa. Ini ada tempat sewa baju. How much? 100 baht. 100. Ini pilihannya foodies ternyata banyak banget warnanya, ada biru, pink, ungu, kuning, merah, hijau, hitam, putih, gold, semuanya sama harganya. Pakaian adat pria Thailand ini namanya Chut Thai. Biasanya terbuat dari kain sutra yang halus dan juga kelihatan mewah. Foodies, gimana? Saya udah mirip orang Thailand. Ini mirip-mirip ini ya, orang-orang kerajaan Thailand gitu kan. Panas dikit nggak ngaruh ya Ki, soalnya dibikin lupa nih sama keindahan Wat Arun yang artinya kuil fajar. Pemandangannya yang ciamik plus kemegahan pagoda utama setinggi 81 meter ini bikin Wat Arun jadi kuil ikonik banget ya foodies. Wow, keren banget ya, foodies ya. Bangunannya itu tinggi, terus juga di tengahnya itu paling tinggi, kanan kiri itu ada juga. Dan ini warnanya sih yang bikin kagum gitu kan. Warnanya ini pokoknya tuh mewah banget ya. Puas-puasin deh Ki, soalnya perpaduan sejarah, seni khas Thailand dan ornamen porselen warna-warni yang ada di Wat Arun bikin pengen foto terus. Ini udah cukup ya, foto-fotonya, bikin videonya. Karena aku udah lapar, sekarang aku mau ngajak kamu makan enak yang ada di sekitaran sini. Yuk kita ikut terus. Nah, udah paling bener datang ke Pe Hour ya foodies buat nikmatin tom yum khas Thailand yang otentik banget. Walau kedainya sederhana, tapi selalu jadi inceran selebriti dan juga turis loh. Menu khas Thailand lainnya kayak nasi goreng, pad thai, dan juga kari ada juga foodies. Tapi giant tom yum atau terkenal juga dengan sebutan lobster and the gang itu selalu jadi bintang utamanya. Ini ngomong-ngomong kuahnya juara banget sih. Selain pakai susu evaporasi, pakai lemak udang juga buat ngasih rasa gurih dan bikin tekstur kuahnya jadi kental. Ini kita cobain kuahnya dulu. Katanya sih kuahnya memang creamy banget foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung terbang. Enak banget. Creamy, asam tolenya tuh berasa banget, pedes. Dan seger banget foodies. Ini fresh banget ya, jangan khawatir dengan seafoodnya, nggak bakal bikin alergi karena ini fresh. Enak banget ya Allah, ya Robbi ya Tuhanku. Ukuran lobsternya juga nggak kaleng-kaleng ya, tapi daripada bingung gimana cara makannya, mendingan minta dibantu sama pelayannya aja kali ya. Come. Nih, cut. Wow. Good. Aroy. Aroy mah. Kopun kah. Lobsternya tuh aroy banget alias tuh enak banget foodies ya. Tuh. Nih. Dari penampakannya udah kelihatan itu super lembut. Fresh banget foodies, beneran deh, beda banget ya. Kalau aneka masakan laut yang kurang oke, kurang fresh itu tuh berasa banget foodies ya.
Seporsi tom yum ini isinya ada mie, cumi, salmon, juga udang kepiting dan lobster. Terus ada tambahan telur dan juga irisan jeruk yang nambah sensasi creamy dan seger. Udah gitu nih ya foodies, seporsi itu bisa buat sharing sampai 5 orang loh. Nah, hemat kan? Creamy banget. Terus juga kalau anak-anak zaman sekarang dibilang rasa tom yumnya kayak gimana? Tom yum banget. Karena emang seenak itu foodies ya. Semuanya serba fresh. Salmonnya ada, telurnya iya, udangnya juga, kerangnya juga apalagi sama cuminya nih. Tuh. Foodies, jangan ketipu sama warna orange kuahnya ya. Ini bukan dari cabai, tapi dari ekstrak lemak kepala udang yang dimasak dengan teknik tradisional Thailand. Sekarang kita udangin. Wow, tuh full banget, bersih banget dan tebel banget nih. Kita juga dikasih nih si saus seafoodnya warnanya hijau, katanya sih nggak pedes. Nah, cuman kita coba rasanya kayak apa emangnya sih kalau nggak pedes? Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya enggak, cuman dia tuh asam jeruk plus segernya itu dapat banget. Enak ya, nikmat banget ya foodies ya. Cuminya. Bukan Thailand namanya kalau nggak nyajiin saus cocolan hijau yang terbuat dari cabai hijau, bawang putih, daun ketumbar, dan juga jeruk nipis. Dimakan pakai cumi, makin endol. Cumi dicocol sama sausnya khas yang dia punya nih. Walaupun kayaknya hijau doang gitu kan, tapi ini rasanya enak banget. Seger iya, asem iya, cucut enak gitu. Nikmat banget guys. Foodies, sisain kepitingnya buat di bagian akhir ya. Ini kepiting bukan sembarang kepiting soalnya. Spill dongki rasanya. Bagi juga boleh. Enak banget. Jadi ini better tuh dicocol aja ya. Jangan dicampurin ke kuahnya. Takutnya nanti jadi rasanya malah berubah gitu kan. Tapi kalau untuk cocolan tuh enak banget. Makan receh approve, PR, Pechburi, Soy, Jet, Aroy, Mak. Tapi inget ya, jangan makan sendirian karena takutnya nggak habis. Jadi bawa keluarganya ke sini semua. Enak banget, PR, Soy, Pechburi, Jet, Aroy, Mak. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, Luka, kita tuh lagi ada di daerah atau Jalan Garuda nih. Sepanjang jalan ini Luka, Panjang banget. ini banyak Sampai nggak banget. bisa lihat akhirnya. Oh benar, Iya, benar terlalu Foodies panjang. ya. Ini di sepanjang jalan ini banyak banget yang jualan pempek nih. Ini pempek, Iya. ini pempek. Di seberang sana Iya. banyak banget pempek. Iya, banyak banget. Kita sambil jalan, Siap. karena aku mau nunjukin Foodies di antara penjual pempek ini nyelip satu penjual soto mie Bogor. Nah, soto mie Pak Kumis yang jualan di bilangan Kemayoran ini katanya sih punya risol yang super istimewa. Wih, kayak mana tuh ya? Aku Nah, lapar ini banget. nih. Di mana tuh warung itu? Weh, sini dong sini. ganteng. Maaf ya. Sini Bang Bule ganteng. Di sini Foodies ya, ini dia nih. Ibu, boleh nggak kasih lihat Ibu? Di sini ada yang spesial ya Foodies ya. Nih, coba kasih lihat. Panjang banget itu. Panjang banget Foodies ya. Panjang kan? Pernah ngeliat yang sepanjang ini? Nggak pernah. Ini namanya tahu apa? Resel. Risol. Ya. Tapi normalnya kecil gini. Oh iya, oh kecil banget ya Foodies Iya. segini ya. Kenapa panjang gitu? Ya kan, ini ya sekitar mungkin 25 cm sampai 30 cm ya Foodies ya. Sekian benar Foodies, risol yang biasanya punya panjang cuma sekitar 5-10 cm, di sini mah bisa sampai 30 cm. Coba, wadidaw. Wangi ini emang Wangi apa? wangi. Kaldu bawang goreng. Iya. Dan Iya. daging juga. Karena banyak banget daging. Banyak banget. Real deh, emang porsi normalnya segini nih Foodies, dan bukan dibanyakin mie atau sayur-sayurannya aja, dagingnya juga berlimpah.
Nah buat kamu yang biasa makan gak diaduk, kayaknya mau gak mau kali ini harus masuk ke tim makan diaduk deh foodies. Karena nikmatnya makan soto mie Bogor ya setelah diaduk dong ya. Wow. Wow. Oke, pertama cairnya emang enak banget. Ya, Ini kuahnya enak penting banget. ya. Iya. Ini kaldunya ya foodies ya. Kayak yang Luka bilang, enak banget karena dia tuh kaldunya gurih. Iya. Berasa banget kaldu dagingnya gitu ya. Terus tadi kata Luka juga bilang ada sedikit pedas sedikit aja ya. Sedikit. Aja karena itu buat ngasih rasa seger gitu. Iya, Luka dan ya. biar mulut kita bangun tidur. Bangun tidur bener Ini banget. lah kayak introduksi untuk rasanya yang enak banget. Setuju. Nah, karena kuahnya ini tuh sebenarnya hasil rebusan daging yang udah direbus sampai 2 jam, jadi rasa kaldunya emang cukup tebal foodies. Disusul sama rasa rempahnya yang pekat, jadi kasih aftertaste yang nyegerin banget di mulut. Raos pisan. Luka aduk coba bawahnya. Ini kan namanya soto mie, di bawahnya ada mie Luka. Coba kamu ambil. Maaf, aku udah makan daging terlalu enak. Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa sabar. Nggak bisa. Oh, dagingnya enak banget. Wow, Dagingnya empuk ya. Terus? empuk. Dimakan bareng sama mie-nya Luka. Itu emang match banget. Kawin banget kalau kata anak sini Luka. Pas makan daging dan semua isinya berbarengan, aduh hai, lidah kok ya berdansa-dansa karena kesenengan nih foodies. Sensasi teksturnya itu komplit banget dalam satu suapan. Ada lembut dari mie kuning dan bihunnya, ada crunchy dari sayurannya, dan juga empuk mantap dari dagingnya. Luka setuju nggak kalau di sini potongan dagingnya, slice dagingnya tuh tebal-tebal gede-gede? Iya, Nih ya foodies ya kayak aku nih sekarang nih dapat ini masih satu potongan loh foodies segini gedenya. slice-nya emang cukup gede. Biar kita rasa kita emang lagi benar-benar makan ya. Betul. Tapi gak terlalu gede, jadi kita masih bisa nikmatin rasanya. Jadi nggak susah juga makannya. Iya, Luka karena ya. daging sapi kalau terlalu gede emang susah banget lah. Benar. Wah, kalau kayak begini nih ya, satu porsi kayaknya bisa buat sharing 2 orang gak sih? Tapi kalau mau ngabisin sendiri, dijamin bisa kenyang sampai makan malam sih. Lembut. Ya kan? Oh, luar biasa. Kita bisa rasa kayak roti sedikit. Bener. Kayak roti tapi di dalam cair. Jadi rasanya melting di dalam mulut kita. Ini benar. Duh, tapi masih penasaran deh nih buat cobain risol versi garing yang belum kecelup sama kuah sotonya. Sekriuk apa sih? Oh, caranya gitu. Langsung kita gigit. Jadi dalamnya dia bukan bihun atau kosongan ya foodies. Dia ada apa? Coba Ini kita lihat wortel. wortel ya. Dan dia luarnya crunchy, dalamnya masih empuk ya. Iya. Bisa lihat. Sini crunchy. Yang putih masih lembut. Iya. Dan di dalam wortel. Hihi, bisa buat cemilan gitu ya foodies. Dan sebenarnya nih satu risol utuh ini bisa buat 3 porsi soto loh foodies. Nah ini nih karena ukuran risolnya berbeda ya foodies, jadi spesial nih. Kulit risolnya juga dibikin cukup tebal biar isiannya nggak gampang jebol pas digoreng tuh foodies. Kita kasih tahu ya foodies ya. Ini tuh ada di Jalan Garuda, daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Namanya Soto Mie Bogor Pak Kumis. Pak Kumis ya. Jangan sampai salah tempat ya foodies. Tapi yang punya warung ini nggak ada kumis. Tapi nggak apa-apa. Oh, benar. Masuk Pak Kumis nggak apa-apa. Jangan apa-apa. bingung kalau masuk ke sini nggak ada kumis nggak apa-apa. Yang penting makanannya enak. Makanannya enak banget. Nah, kalau masih bingung juga Luka gimana nih? Kan di sini foodies. Nah, ada scan barcode di sini Iya. ya foodies ya. So foodies, ini dia nih yang namanya makan receh, Menu receh. tapi rasa Gak recehan. Foodies, ini ya duriannya dicampurin sama si es campurnya the best banget sih. Foodies, sore-sore jajan es campur, aduh seger banget ya. Es oyen di Tangsel ini jadi idola warlock loh foodies. Apalagi pas jam makan siang, rame bener.
Best sellernya es oyen dengan topping durian. Duriannya full daging loh foodies, jadi dijamin puas. Alpukat, kelapa muda, nangka, dan mutiara disatuin sampai menggunung kayak begini foodies. Asli baru lihat aja udah bikin mengiler kita dibikinnya. Nah buat kalian warga Jakarta yang mager ke Bandung, capcus mampir ke sini aja. Dipastikan resepnya sama kok daripada jauh-jauh. Mending datang ke sini aja ya foodies. Wow, foodies, ini porsinya sih gede banget, gila sih, ini beratnya berat banget sih. Ini foodies, jadi di depan aku sekarang udah ada yang es oyen original sama es oyen yang duren. Nah, pertama-tama aku mau cobain yang original dulu, karena kalau di Bandung sih ya memang yang paling terkenal tuh yang es oyen original ini. Enak banget, enak-enak. Rasanya tuh segar udah pasti ya. Manisnya juga udah pasti ada banget. Nangkanya pun manis. Kadang tuh kalau nangkanya kualitinya jelek, itu suka kayak ada pahit-pahit kecut gitu kan. Ini tuh enggak sama sekali, jadi manis banget. Emang bener ya foodies, kalau udah terbukti mah ACC di lidah banyak orang, rasanya emang bisa banget diandalkan. Tenggorokan langsung seger banget. Buah-buahan yang selalu fresh membuat cita rasa es oyen yang satu ini menjadi lazis maksimal di lidah. Aduh. Foodies, ini ya durennya dicampurin sama si es campurnya the best banget sih. Bener-bener rasa durennya pun manis. Nggak pahit sama sekali, seger. Udah gitu kayak dicampurin sama semua temen-temennya yang lain ini kayak aduh nikmat banget sih sumpah. Manis duriannya itu loh foodies beneran bikin nagih. Untung nggak ada bijinya ya Nita, jadi bisa puas nih ngeduren. Karena kualitas duriannya ini no kaleng-kaleng, varian yang satu ini emang full rasa durian foodies. Rasa dari buah-buahan yang lain juga masih ketara banget kok. Tapi bisa dikatakan nih 80% rasanya ya durian foodies. Nikmat banget kayak langsung kayak tadi yang ngantuk tuh udah langsung seger lagi tau gak sih setelah makan es oyen durian ini sih. Oke deh foodies yang mau kesini, ini bukannya setiap hari ya, dari jam 11 siang hingga jam 9 malam. Cus langsung meluncur aja ke Es Oyen Durian 18, alamatnya ada di Jalan Boulevard Geraha Raya di Kota Tangerang Selatan. Ini mah definisi mantra banget ya, mantap terasa, asik. Dan juga foodies, kalau misalnya kalian nih ngerasa aduh kayaknya masih lapar gitu ya, nggak usah takut. Jadi mereka tuh juga menjual kayak ada bakso tahu. Ini bakso tahu tuh asli dari Bandung loh foodies. Jadi ini tuh kayak mereka ada kayak di sampingnya tuh jualan juga bakso tahu. Kalian juga bisa langsung pesen aja. Ini kalau yang mau yang asin-asin bisa langsung dimakan aja gitu. Oke deh foodies, kalau gitu makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Memang kalau udah ada daun kemangi ya, ini tuh bisa ningkatin dari wanginya, terus rasa kuahnya juga ciri khas kemanginya tuh strong banget. Foodies! Ini tempat spesial banget abangku. Spesial, adem, asri, lihat tuh belakang kita. Bener, di sini real kalau mau escape dari kota Jakarta yang hingar-bingar hiruk pikuk ke sini dijamin udah pasti healing. Asli. Ditambah di sini makanannya juga nggak kalah spesial daripada tempatnya, Foodies. Kalau makan di bumi Sunda mah udah pasti ketemu nasi liwet ya guys. Sajiannya udah lengkap nih, ada tahu, tempe, lalapan, sambal bawang, dan ini dia log spesialnya pindang nila. Wih, mantap! Kuah pindangnya bukan tipe kuah yang banjir gitu lah ya foodies. Kuah santannya itu kental dan juga medok dengan bumbu kuning. Kebayang dong gimana gurihnya? Apalagi ditambah kemangi, daun jeruk, cabai, dan juga tomat. Beuh, gurih, seger, pedes. Mantap punya.
ini aku mau suwir-suwir nih. Ini karena kuahnya, sebenarnya dia kuahnya kental pedis. Dia kuah santan, aku mau coba seruput kuahnya dulu. Alamak. Memang kalau udah ada yang namanya daun kemangi, ya, ini tuh bisa ningkatin dari wanginya, terus rasa kuahnya juga ciri khas kemanginya tuh strong banget. Nasi liwet dinikmati dengan pindang nila aja ya udah WOW banget sih. Sampai bikin Yudo meremelek tuh keenakan dia foodies. Nah kalau ikannya dicocol sambal bawang, makin dar pastinya rasa segar dan juga rasa pedasnya. Foodies di sini tuh nggak cuma nyediain nasi liwet, ada juga nasi tutuk oncom. Nasi dioseng bareng sama tutuk oncom yang udah berbumbu dan lagi-lagi menggunakan kemangi. Duh, siapa yang bisa nahan ya kalau udah kayak begini? Bang Kiak saja keenakan tuh, ya kan gua? Nasinya nggak usah pakai lauk, sebenarnya udah enak. Udah enak, karena ada oncom. Oh ya foodies, nasi tutuk oncomnya ini dikombo pakai lauk mujair dengan sambal kecap dan juga tumis kangkung. Nah kalau pengen lebih nyunda lagi, makannya kudu pakai ini nih, ulu kute lenca. Ini olahan oncom dan juga lenca dengan cita rasa gurih dan sedikit pedas. Lenca tuh kayak ibaratnya boba Sunda. Karena dia kalau makan tuh ampiar-ampiar gitu. Nah, Kita cocol pakai nasi. bener. Coba yang pertama Budis. Abang dong. Ah kan? Teksturnya kan, mantep kan lenca kan? Aku juga pengen makan lencanya doang. Jadi rasa fermentasi, lencanya tuh ada watery-nya. Dan pasti karakternya lenca emang pahit. Cuman bagi aku ulu kuteknya itu agak sedikit pedas. Oh pedas, memang seperti itu, namanya juga oncom. Oncom gitu. tuh ada karakter pedas-pedasnya sedikit. Foodies, Kampung Lembur Sawah ini adalah salah satu penghasil talas Bogor. Nggak hanya umbi talasnya aja yang diolah, batang talasnya bisa dimasak jadi sayur lompong. Nah uniknya sayur lompong ini punya cita rasa yang ngedaging banget loh. Iya serius. Wow, ini mengingatkan aku sama rasa sop daging. Ih, kok bisa gitu ya? Padahal nggak ada dagingnya. Nih, kuahnya lemak, Budis. Bener. Wah, aku suka banget nih sama sop-sop yang jenis kayak gini. Tekstur batang talasnya ngasih sensasi makan yang unik nih foodies. Kayak ada lumer-lumernya gitu. Tapi nggak semua orang bisa masak tanaman talas ini loh ya. Butuh trik khusus biar talasnya nggak bikin gatal di lidah kita. Nah kalau tadi batangnya, ini umbinya foodies. Umbi talas bisa digoreng atau dikukus. Dua-duanya sama-sama enak kok dengan cita rasa yang berbeda. Talas goreng ini rasanya gurih asin, sementara sepan talas alias talas kukus dinikmatinya dengan gula merah foodies. Wah, pedis ini dalamnya cuy loh. Dan aku belum keganggu sama rasa gulanya walaupun dia menyelimuti kue si randa ini. Tuh. Dan kayaknya ada kelapa-kelapanya ya kayaknya. Ya, pilihan minumannya juga banyak loh. Cari yang anget-anget foodies, ada. Atau foodies bisa juga nih cobain pala squash, seru nih. Dan juga ada jeruk talangnya yang seger banget. Makan receh, Mana receh? tapi rasa Nggak recehan. Apa sih bete-bete gitu, Nul? Enggak, aku bete sama kamu, kesel aku. Jarang-jarang kita bisa jalan-jalan berdua begini loh. Harusnya kan kita happy-happy, bahagia-bahagia, senang-senang gitu loh. Ya bodo amat. Kamu ngajak aku jalan-jalan kemana emang? Pokoknya aku bakal ngajak kamu ke tempat makan yang bakal bikin kamu seneng. Mana mungkin. Ini tempat makannya beda daripada yang lain. Ibu pasti Beda gimana maksudnya? Ibu pasti belum pernah nyobain. Masa di tengah kuburan begini, Papa? Belum sampai, tapi emang lewat kuburan. Ayo. Pasti Ibu happy, tenang aja. Lokasinya emang di area pemakaman, tapi nggak serem kok foodies, malah jajan di sini tuh seru dan unik loh jadi satu.
tempat yang aku maksud. Bakso rujak Taman Kuburan. Iya. Ya Allah Mas, yang iya-iya aja nyari tempat. Iya Ibu. Ini jualan bakso rujak, Bakso rujak. This is it, rujak bakso Taman Kuburan. Sesuai namanya, rujak buah segar terus dicampur sama bakso sapi nih foodies. Waduh, agak nggak lazim ya, tapi nyatanya banyak yang suka loh. Resepnya dibuat selama berbulan-bulan nih foodies. Butuh perjuangan memang, baru tuh bisa menemukan perpaduan yang apik antara rujak dan bakso. Jadi rujak dikuahin bakso gitu ya? Oh, kuahnya beda juga? Oh, kuahnya kuah rujak. Kuah rujaknya terbuat dari cabai merah, asam jawa, dan sedikit gula. Persis kayak kuah asinan, tapi kuah rujak di sini asamnya nggak terlalu strong ya foodies. Jadi masih masuk tuh dengan bakso dagingnya yang gurih-gurih mantap. Kuahnya dulu, karena kan ini dulu. katanya kuahnya kuah rujak ya, bukan kuah bakso pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, iya lagi Mas, benar-benar kayak Iya. kayak rujak-rujak gitu. Ada pedes-pedesnya, Iya. asam-asamnya, manis-manisnya. Ini pakai bengkoang. Jadi sebenarnya bumbu rujak tuh harusnya kan kayak bumbu kacang, ya nggak sih? Tapi ini versi kuahnya. Bentuk apa? Kalau di lidah aku tuh kayak rasanya tuh kayak asinan Bogor gitu loh. Iya. Kuahnya asinan Bogor gitu. Ada pedesnya. Ada pedesnya, asem, asin, manis gitu jadi Tapi satu. seger. Iya. Tapi seger. Betul. Wah, di luar ekspektasi ya Gina. Ternyata selazis itu. Asam segar dari kuah rujaknya berpadu cakep banget dengan bakso yang gurih dan berdaging. Kita tadi belum mention juga ya, Apa rujaknya ada apa aja. Ini ada mentimun, kemudian ada jambu, ada mangga muda, kemudian ada bengkoang, ada kedondong, ada nanas. Mamah muda ada? Hah? Mamah muda. Nggak ada ya? Ya kita pakai komplit. Mana mama muda? Mana mamah muda lagi. Oke deh, lanjut kita senggol rawon Surabayanya tuh. Sikat, jangan kasih kendor. Ih, gemes banget gak sih? Ada lemak ya? Lemaknya tuh. Nyoy gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya. Dagingnya empuk banget, Iya. Dagingnya tuh nggak perlu perjuangan gitu motongnya. Segampang itu dan semudah itu. Langsung gasnya nggak sih kita foodies? Satu porsinya cuma 30.000 tapi udah bisa buat 2 orang nih. Murmur dong. Cus ya, catat langsung di alamatnya. Ada di Jalan Layur nomor 6, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bakso rujak Taman Kuburan ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore aja ya. Oh Jadi nggak boleh jangan- jam 6 nggak boleh. Jam 6 apa? Udah tutup. Mungkin buka, tapi yang ngelayanin bukan Bu Gita. Coy. Gitu. Coy. Mau makan apa? Ntar begitu. Belum matang ayamnya. Setengah matang juga nggak apa-apa. Masih siang. Udah lah, ya. Ya udah, makan aja. Menu receh. Tapi rasanya Gak recehan. Dia kurang lembut, pedasnya pas, ayam goreng enak banget. Wow. Kalau Pak Suraja lebih suka yang manis atau yang pedas biasanya? Dua-duanya sih manis, Pak. Enakan yang lebih manis. Jadi makanya kalau Pak Suraja saya lebih suka yang manisnya pudis. Tuh. Foodies, Pak Sudrajat kayaknya jadi salah satu sosok paling viral minggu ini ya. Penjual es gabus yang dituduh menggunakan bahan spons mendapat banyak simpati dari masyarakat. Nah, sekarang makan receh pengen silaturahmi nih ke rumah Pak Sudrajat Foodies di kawasan Kampung Panjang, Citayam, Kabupaten Bogor. Foodies,
Foodies, hari ini aku ada di Warteg Salama di Citayam. Ini aku pengen makan jengkol, ya kan kita pengen ke rumah Pak Sudrajat yang kemarin sempat viral penjual es gabus. Ini adalah salah satu warteg langganannya dia, jadi aku pengen beli jengkol yang banyak buat kita bawa ke rumahnya Pak Sudrajat. Yuk ikutin aku. Info dari warga sekitar, istri Pak Sudrajat sering beli jengki alias jengkol di warteg ini nih Foodies. Sekalian aja lah ya kita bawain buat Pak Sudrajat nih. Ini coba kita tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini katanya Pak Sudrajat tuh sering beli di sini jengkol. Istrinya sering beli di sini, tuh kan benar. Ada 2 varian jengkol yang selalu tersedia, yakni jengkol balado dan jengkol semur. Pokoknya kalau Foodies demen perjengkolan, cobain deh jengkol yang ada di sini. Jengkolnya udah direbus dan ditumbuk jadi tipis-tipis kayak gini nih Foodies. Bumbunya simple, ada cabai merah, keriting, juga bawang merah, bawang putih, dan dikasih garam secukupnya. Nah berhubung mau bawain menu spesial buat Pak Sudrajat, sekalian kita bungkus ayam goreng, urap plus telur yuk Foodies. Menuju ke rumah Pak Sudrajat emang butuh sedikit perjuangan. Kudu melewati jalan kecil dan juga tangga seperti ini nih Foodies. Wah luar biasa juga ya perjuangan Pak Sudrajat buat mencari rezeki. Kudu naik turun tangga baru itu bisa keluar gang. Ini bener nih kayaknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini nih bener. Ini bener rumah Pak Sudrajat Iya kan? benar. Oke, halo, saya Dani dari Makan Receh. Iya. Pak Sudrajatnya mana tuh? Pak Sudrajat di situ. Oh, di sini. Oh, bapaknya lagi di sini. Lagi di situ. Oh, oke. Di sini Foodies. Kayaknya dia lagi banyak tamu nih. Coba ya. Oh, ini. Wah, ini dia nih. Halo Pak, Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum Pak Sudrajat. Oke. Sini Pak, izin Pak. Nah, ini. Wow, lagi di rumah tetangga ternyata. Wah, alhamdulillah bisa bertemu Pak Sudrajat juga Foodies. Sejak beritanya viral, banyak loh tamu yang datang ke rumahnya untuk memberikan simpati. Gimana kabarnya Pak Sudrajat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini saya bawain jengkol kesukaannya Pak Sudrajat. Wow. Sudah berjualan es selama puluhan tahun, sosok Pak Sudrajat ini udah dikenal luas sama warga Citayam di Bojonggede dan sekitarnya. Karena sering jualan juga di daerah sini, pokoknya nih bocil-bocil mah udah pada tahu deh tuh, secara es gabusnya terkenal endul dan nyegerin Foodies. Video viral Pak Sudrajat langsung mendapatkan perhatian masyarakat bahkan para pejabat. Meski berakhir manis, semoga kejadian seperti ini nggak terulang lagi ya Foodies. Oke deh, sekarang saatnya kita makan jengki alias jengkol skuif bareng sama Pak Sudrajat. Oke, sekarang kita langsung makan sama Pak Sudrajat nih Pak. Ibu, udah nungguin ya? Nih silakan nih, Andi, dimakan ya. Iya, siap. Dihabisin. Tuh. Jengkol lembut, pedasnya pas, ayam goreng enak banget. Oh. Ayam gorengnya ini full of rempah-rempah, jadi baru cium wanginya aja udah bikin jatuh cinta. Secara udah dimarinasi dulu tuh dengan bumbu spesial seperti lengkuas, kunyit, jahe, serai, dan juga sedikit lada. Kalau Pak Sudrajat lebih suka yang manis atau yang pedas biasanya? Dua-duanya sih manis. Enakan yang lebih manis? Ya, ini pedasnya sakitnya takut perut. Oh gitu, takut sakit perut. Jadi makanya kalau Pak Sudrajat pasti lebih suka yang manisnya Foodies. Tuh. Semua menu dari Warteg Salamah ini nih emang best. Resepnya tuh beda dari warteg lain. Gak heran masakan di Warteg Salamah itu cepet banget ludesnya. Gimana? Mantap. Mantap banget. Mantap ya? Mantap banget. Pedasnya oke ya? Jengkolnya mantap banget. Tuh, pedasnya oke. Nah sekarang kita pengen ngasih sedikit rezeki buat Pak Sudrajat dari Makan Receh nih Pak. Ya, siap sama-sama. Semoga usaha esnya nanti bisa lanjut, kemudian bisa makin laris, ya kan bisa, pokoknya makin sukses dunia akhirat. Terima kasih, semoga umrohnya lancar dan jangan lupa nonton Makan Receh di Trans 7. Siap. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi.